Mr. Rena, Berbaya, ada Munawarah, dan Haudul Ulum. Oke, oke. Thank you ya. First of all, I'd like to thank you so much for all writingnya yang sudah dikirimkan di grup. And obviously, pasti each writing itu pasti ada feedbacknya masing-masingnya. Either mungkin salah penulisannya atau mungkin kosakatanya yang mungkin bisa diberikan kosakata yang lebih baik lagi, ataupun juga mungkin ada yang lain yang bisa dikoreksi. Apakah itu based on the punctuation-nya yang tidak sesuai, atau mungkin ada yang singkat ininya kan kata-katanya, which I think harusnya writing itu lebih formal, it's not informal ya. Oke, so without further ado, let's just get it started ya. Oke, saya bakalan share screen dulu. Iya. Di sini ada yang baru pertama kali ikut meeting ininya? Ada baru pertama kali ya? Ada? Ada ya? Oke. Saya mau cek dulu dong yang punya writing ini. Mr. Renal, are you there? Yes, sir. Oke, Mr. Renal, kita diskusi dulu ya dengan writingnya Mr. Renal ya. Okay. Oke, di sini ada three things yang mau inikan dulu ya, yang mau saya kasih tahu dulu. So, first of all, kalau hijau itu adalah preference of word. Jadi nanti yang saya lingkari atau yang saya highlight warna hijau itu adalah kata-kata yang preference. Artinya preference, mungkin kalian suka kata begitu, tapi mungkin kalau saya lebih bagusnya kata seperti ini deh, lebih masuknya. Jadi itu it's a preference word, jadi itu terserah kalian. If you wanna take it, that's okay. If you don't wanna take it, that's okay too. Tapi ini inputnya saya ya. Nah, terus yang warna merah itu wrong grammar ya. Wrong grammar itu nanti kita langsung lihat. Kalau ungu, nah itu ada beberapa ungu yang saya kasih, itu adalah yang bagus kata-katanya, yang menarik kata-katanya ya. Ini ada beberapa writing yang saya dapat menarik kata-katanya. Oke, let's start with Renal ya. Renal, pertama, most individuals today are brighter than they were a few years ago because to the quick technological advances and normal simplifications. Oke, yang pertama adalah yang ini nih, yang warna hijaunya ini preference of word. Nah, kenapa saya lingkari ini preference of word? Karena by the way, saya udah beritahu sebelumnya ya di writing kelas kita sebelumnya itu, bahwa today itu, if I'm not mistaken ya, sejauh yang saya lihat itu today itu tingkatan kelasnya itu di bawah banget. Jadi mungkin kalau bisa dibilang dia tetap masih informal penggunaannya. Masih dipakai di daily speaking words. For example, what you are going to do today, atau I have something to do today, kayak gitu ya. Jadi jangan pakai today ya, Renal, karena kita di sini aimnya adalah kita mau lebih formal writingnya, bukan kita mau ambil kata-kata speaking dimasukkan ke writing. Bisa ya, Renal? Kira-kira apa, sir, contohnya selain today yang kayak bisa diletakkan di bisa tengah itu? Bisa pakai nowadays. Nowadays itu lebih formal daripada today. Gini nih. Nowadays. Ya, coba nanti dicek aja perbedaan antara nowadays dengan today's. Nowadays itu lebih ke formal, sedangkan today itu lebih ke informal. What is informal? Ya, informal itu yang kita pakai dalam our daily speaking activity. Dapat nggak? Bisa ya? Iya, soalnya kalau dulu kalau nggak salah pernah belajar IELTS itu kalau nowadays itu harus comparing something gitu kan. Jadi Iya. biasanya agak dihindari kalau kelupaan compare gitu, takutnya Iya. some mistake gitu kan. Iya. Oke. Bisa kok dipakai untuk nowadays, kayak gitu. Nowadays, many people, bla bla bla, kayak gitu kan. Banyak orang, most individuals, bla bla bla. Itu banyak konteksnya dipakai dengan nowadays, ya. Oke, sir. Oke, brighter. Nah ini brighter, I'm confused with the brighter. Kenapa saya kasih warna merah? Karena brighter ini apa ya? Itu banyak banget konteksnya nanti yang bakalan bisa terinterpretasi ya. Many interpretation from brighter. Apakah brighter itu cerah? Apakah brighter itu nanti dalam arti konteks brighter ini mengarah kemana? Jadi brighter ini kalau nggak ada konteks sebelumnya yang yang diberikan, konteks yang sebelumnya ini, mungkin paragraf sebelumnya, itu langsung nanti vague. Vague itu artinya kayak langsung rancu atau langsung samar kayak gitu ya. Nggak jelas brighter ini mengarah kemana ya.
Nah, justru itu saya warna merahkan brighter-nya di sini. So, saya harus ganti kata brighter di sini. Soalnya nanti brighter juga bisa artinya lebih cerah, kayak gitu kan, lebih terang, brighter. Kira-kira mau ganti mana itu, Sir, brighter? Apa ya, soalnya ya kan tadi mikirnya itu kalau misalkan pakai sesuatu hal yang something new, ya bisa nggunain kata advancement kan. Tapi kan advance-nya udah dipakai yang di next sentence itu. Gini aja ya, more intelligent ya. Oke Oh ya. gitu, oke ya. Iya, more intelligent ya. Atau Ya. smarter juga bisa. Itu more intelligent atau smarter, dia langsung dapat tuh. Soalnya kan kita harus, coba lihat lagi ya soalnya. Mana, lihat lagi soalnya yang dikirimkan ya. Let me see soalnya. Nah, ada kata smarter. Ya kan, smarter bisa pakai cleverer atau bisa pakai more intelligent. More intelligent lebih strategis atau more brilliant. Brilliant itu mengarah ke ide-ide kayak gitu kan. Ya, instead of brighter. Soalnya brighter itu langsung, kalau menurut saya sebagai pembaca langsung vague, langsung brighter ini kayak gimana ya maksudnya? Dapat nggak? Yes, sir. Ya. Oke. Ya, bisa pakai more intelligent ya. Ya. Jadi nanti kalau seringnya bertanya, wih ini gimana ya caranya bisa secepat itu berpikirnya, banyak baca. Ya, banyak baca juga konteks vocabulary kayak gitu ya, banyak baca. Then they were a few years ago. Because to. Nah, ini kata because to dari mana? Dapatnya dari mana? Maksudnya dari mana gimana? Because to ini vocabulary because to dapat dari mana? Maksudnya kenapa ada because to? Kenapa harus pakai because to? Karena kan ini mau ke nyebutin noun yang ada di sini kan. Oke, kalau mau menyebutkan noun kayak gitu ya, jangan pakai because to ya. Ya. Tapi apa? Because? Of. Oke, good. Because of ya. Nggak ada itu Ya. because to ya. Ya. Because to the quick technological advancements and numerous simplifications. Good, I like this simplifications karena simplification itu kayak make something yang complicated itu less easier to do. Kayak gitu kan. Berarti sesuatu yang sulit dipahami itu katanya menjadi mudah untuk dipahami. So I think good this simplifications bagus ya. Kalian bisa juga yang lainnya diaplikasikan untuk the word of simplifications. Jadi kalau misalnya ini ada nanti proses kayak gitu kan, misalnya kalian mau ceritakan proses kayak gitu ya, misalnya di writingnya proses of bla bla bla, atau mungkin step of bla bla bla, atau misalnya mungkin the complexity ya, kompleksnya bla 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 can be simplified, bisa permudah daripada kita bilang ya can be made easily, dapat dipermudah, can be made easily, langsung simplified aja atau langsung ya ini pakai simplifications. Bisa ya? Oke. People that have access to technology. Nah, kenapa saya pakai that di sini? Saya garis bawahi that karena by the way guys ya, mungkin juga ini baru pertama Renal masuk, baru pertama Renal ya. Ya. Iya. Kalau that itu dalam writing itu sebisa mungkin kita hindari karena that itu dia more informal ya, lebih ke informal. Lah kalau gitu kita penggantinya apa kalau that? Ya kalau misalnya dia menjelaskan kata benda pakai which, kalau orang pakai who. Pilih aja nih salah satunya, jangan pakai that, ya. Ini kan adjective clause, ya kan? Ya, adjective clause-nya. Jadi jangan pakai that ya, langsung mau pilih which atau who aja. Bisa ya? Iya, sir. Iya. Supaya lebih formal lagi karena kita ini mengarahnya ke writing ya. People have access to knowledge will learn more and more become knowledgeable in all areas. Nah ini tadi yang saya sempat berpikir ya, in all areas biasanya yang kalau saya misalnya saya mau buat lebih spesifik, ini area kemana ya? Berarti kamu itu bisa berpengetahuan lebih di area apa? All areas menyangkut tentang apa kayak gitu kan? Mungkin lebih spesifiknya lebih mantap lagi. Soalnya langsung nanti samar-samarnya itu bisa langsung di-cut kayak gitu kan, bisa langsung dipotong. Tapi if you wanna say all areas, ya that's fine too. Tapi kalau saya ya, in all areas of misalnya war kayak gitu ya, all areas of war atau all areas of apa kayak gitu ya. Berarti kita bisa berpengetahuan di
semua jenis pekerjaan kayak gitu. That's better kayak gitu. Itu terserah preference aja ya, Mr. Renal ya. Yes, sir. Oke. For instance, ini kan bilang Duolingo kan sebagai contohnya ya. Berarti all areas of technology. Ya bisa kan? Yes, sir. Teknologi aja pakai di situ ya. Nggak apa-apa, all areas of technology untuk langsung bisa lebih spesifiknya kayak gitu. For instance, Duolingo. Nah, Duolingo is one of the mobile apps. Nah, ini nih yang yang lumayan krusial. Jadi teman-teman, kalau dalam writing yang saya sempat search tadi, boleh nggak ya kalau di writing formal itu kita menyingkat-nyingkat sesuatu, itu ternyata nggak boleh pakai abbreviation. Harus langsung ininya ya, harus langsung keseluruhannya. Misalnya apps, ya jangan bilang apps, langsung applications. Bisa ya? Yes, sir. Mobile apps available in Play Store. Jadi harus di ini ya, mobile store diperbaiki ya. Play Store or iOS Store that offers. Nah, pakai that lagi ya. Nah, supaya kalimatnya itu beragam ya, Mr. Renal. Mr. Renal sudah belajar reduction atau relative clause yang bisa disingkat-singkat? Bisa? Sudah? Sudah, tapi lupa. Oke, lupa. Langsung hilangkan aja that-nya ya. Langsung pakai offering ya. Bisa kan? Ya. Supaya di atas sudah ada tadi which-nya di atas ya. Which, who. Berarti kita ini langsung buat kompleks atau buat kalimat yang berbeda lagi. Berarti nggak sama di atas kan? Supaya lebih beragam lagi kalimatnya yang ada di writing-nya Mister. A variety of tools to make learning foreign language easy. Nah ini nih, langsung saya garis bawahi semua ini. To make learning foreign language easy. Itu Sir dapat ide dari kayak gimana nih? To make learning a foreign language easy. Buat belajar bahasa asing yang lebih mudah gitu. Soalnya kalau nggak salah di Duolingo itu kan nggak cuma Indonesian English saja ya. Iya. Oh iya. Tapi secara mungkin ya, secara kalau misalnya grammar ya, ini ya. Ini kan ada dua noun-nya. Dua noun. Pertama noun ya, pertama. Noun kedua yang ini ya. Ya. Jadi saya mau ganti nih Sir, kata-katanya yang ini. Soalnya kenapa? Karena ketemu dua noun itu kayak harus kan dipisahkan oleh preposisi kayak gitu kan. Tapi kalau saya stylenya tetap memakai ini ya. To make. Kalau tetap mau pakai make, that's okay. To make misalnya a foreign, saya ambil ya foreign ya, a foreign language. To make-nya udah double, Mister. Iya, nanti dihapus. Oh iya, oke. To make a foreign language easy to learn. Ya. Much better. Oke, ya. Iya, oke ya. Bisa ya? Ya. To make a foreign language easy to learn. Bisa ya? Yes, sir. Oke. The user will discover some intriguing. Okay, I like this. Intriguing berarti sesuatu yang menarik ya. Ya. Membuat menarik. Intriguing study techniques in this app. Nah, app-nya perhatikan ya. Yes, sir. Nah, ini nih. Kata just think of how. Ini speaking banget. Just think of how kayak gitu. Nggak ada subjeknya sama sekali. Ini subjeknya di mana kayak gitu ya. Jadi nggak boleh pakai kayak gini ya. Nggak boleh. Yes, sir. Boleh kamu pakai semicolon di sini as a punctuation untuk memberikan penjelasan lebih. Boleh juga guys ya kalian pakai itu karena saya pernah juga baca-baca writing IELTS dan bla bla bla. Mereka pakai semicolon untuk menjelaskan sesuatu yang lebih lagi, tapi pastikan setelah semicolon itu ada subjek dengan verb. Berarti kita hapus ini aja ya. Ya penting aja tuh. Nah udah, people may learn. Nah soalnya kan di sini dia bilang konteksnya adalah the user will discover some intriguing study technique in this app. Berarti usernya katanya itu bakalan bisa menemukan tuh kayak teknik belajar yang menarik kayak gitu kan di pembelajaran ini. Ini nih yang bakalan dia jelaskan. Apa itu? Nah ini nih, people may learn to practice the languages by playing games. Playing games kayak gitu ya on this app rather than attending classes. Udah deh, lebih much better ya writingnya seperti ini ya. Dah. Oh iya, sorry. Soalnya tadi itu kan kayak yang just imagine itu kan sebenarnya mau nambah kata-kata kayak gitu biar dapat 100. Itu ada solusi nggak, Sir? Soalnya kalau misalkan ini saya nambah itu jadi kayak apa ya, aneh itu biasanya kalau udah idenya mentok gitu. Oke, berarti tetap harus mau nambah just imagine kayak gitu ya, atau just think of how, harus nambah itu ya. Ada solusi lain nggak kira-kira?
selain itu. Soalnya ini cuma 90-an kalau itu dihapus. Oke, kalau solusi lain itu tergantung dari idenya Mister sih. Mau kerangkakan ide itu tergantung dari Mister. Soalnya kalau nanti saya untuk ini kan, untuk kerangka ide kan ya saya bisa, I can create many ideas whatever I want. Tapi whatever I want ini saya juga harus hati-hati. Apakah ini sudah termasuk standar untuk writing atau masih termasuk standar untuk speaking, dapat enggak? Soalnya kalau misalnya idenya saya takutnya nanti ya kan Mister yang mau menghadapi tes kan, Mister yang mau improve writingnya bukan saya kan. Iya. Iya, iya takutnya kalau saya yang kasih ide terus kayak gitu kan nanti, iya takutnya ini sih. Tapi kalau misalnya ini bisa ditambahkan, that's up to you, mau kasih ide apapun bisa. Yang penting jangan kayak tadi ya, langsung just think of misalnya kayak gitu. Oke, Sir. Atau bisa memakai gini ya, in this app. People may learn to practice. Because eventually, nah bisa mungkin pada akhirnya dampaknya apa kayak gitu kan? Eventually, kayak gitu ya. The impact of bla bla bla, misalnya kayak people atau the users would misalnya gain Skill. jangan skill lagi. Oke. Practical lesson atau knowledge kayak gitu ya. Practical insight, sorry ya. Good, ini practical insight. Insight diganti dari kata knowledge yang tadi. Practical insight, mungkin practical insight which Improve. misalnya which could be which atau langsung ini used in misalnya job yang dipakai di pekerjaan atau in other activities kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu aja. Udah cukup kan? Iya cukup ini. Sir, itu kan ada use kan verb, terus itu ada gain verb. Ya, gain. Di sini saya sudah singkat, Sir. Ini which is used kayak gitu ya. Ya. Which is used. Nah, penyingkatan dari ini kan. Penyingkatan dari adjective clause ya, hilangkan aja ininya. Ya kan? Oh, gitu boleh ya. Iya. Ada pertanyaan, Sir Renal? Mungkin pertanyaannya itu soal yang mana ya tadi ya? Ya, ini kan ada would, terus di atas ini kan ada will. Nah, sebenarnya will sama would itu kan kalau secara literally itu kan akan artinya kayak sama can. Terus kita nulisnya gimana kalau dalam writing itu, Dokter? Kalau writing nanti itu lebih banyak ke Mr. Redisha juga ya. Dan biasanya, ya, soalnya kenapa? Kalau saya lebih prefer pakai kata would, soalnya would itu saya mau pakai prediksi yang sesuai dengan prediksi saya, bukan sesuai dengan prediksi will. Soalnya would itu dia kalau nggak salah lebih mengarah ke prediksi yang bisa jadi kebenarannya yes, bisa jadi kebenarannya no, kayak gitu ya. Itu prediksi personal opinion kalau pakai would. Soalnya justru itu saya lebih banyak menghindari dari kata will, soalnya yang menulis ini adalah saya. Jadi saya lebih pakai banyak would ketimbang will. Kalau will itu biasanya lebih more gimana ya? Mungkin kalau bisa dibilang fact kayak gitu kan, fakta emang will bla 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 kayak gitu kan. Tapi kalau saya lebih prefer ke would pakainya. Justru itu di writing sebelumnya waktu saya juga belajar saya lebih banyak pakai would daripada pakai will. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya saya sudah pakai fakta kayak gitu. Misalnya in Japan kayak gitu kan. Oh, ada nih kebijakan yang saya tahu ternyata in Japan itu mau memperadakan misalnya pelarangan punya anak lebih dari satu kayak gitu lah. Berarti saya pakai will. Soalnya saya mau pakai prediksi yang memang sesuai dengan fakta. Tapi kalau misalnya saya ini faktanya sesuai dari saya sendiri, nebak-nebak aja saya biasanya pakai would kayak gitu.
Oh, kayak if clause ya. If Ya. I, it would kayak gitu ya kan? Kayak gitu, mantap banget, Sir. Pinter ya. Oke. Kalau could, Mas Ken? Kalau could, ya sama aja kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan, Oke. Sir? Oke, thank you, sir. Iya, oke, thank you tuh ya. Oke, kita mengarah ke ratingnya siapa lagi nih? Mr. Hari, are you there? Mr. Hari. Nah ini nih, saya. Iya, ini kalau sudah dikasih rating itu langsung kabur semuanya ya. Kalau sudah dikasih feedback langsung nggak ada yang mau dikasih feedback. Mr. Hari, hati-hati dengan penggunaan kata off ya. Ingat, kita pakai off ketika kita sudah bisa pastikan bahwa di sebelumnya ini kan kata kerja ya, Sir ya. Developing kan kata kerja ya. Perkembangan. Iya, kalau mau bilang perkembangan jangan pakai developing tapi development ya. Oh iya, oke. Ada ininya. Sudah ada kata-katanya ya. Ada artikelnya juga ya. Ya, the development of technology and bla bla bla. Iya, pakai the development ya, bukan developing. Oke. Kalau sudah ada noun-nya ngapain kita pakai ing lagi? Oke. Iya. Oke, bisa ya, Sir ya? Oke. Teknologi create it easy. Create it easy. Pertanyaan. Pasti ini kalau secara grammar salah kan, Sir ya? Bukan salah sih, kurang tepat ya. Coba saya mau tanya dulu ya. Misana. Ya, Mister. Ini create-nya kalau secara grammar apanya yang ditambahkan atau apanya yang salah? S-nya, Mister. Oke, mantap ya, create. Tapi create ini by the way tidak cocok konteksnya. Masa create it easy kayak gitu kan? Atau jangan pakai create ya. Soalnya kalau create itu harus butuh lagi kata benda di belakangnya. Create apa? Create building, create technology, create something. Something nggak boleh pakai something ya. Create house, build house kayak gitu. Atau create ideas. Berarti harus ada objeknya. Jadi jangan pakai create setelahnya itu, tapi pakai make it aja ya. Bisa, Sir? Oke, saya tuh ingatnya Mr. Budin itu jangan hindari kata mix kan. Itu ya. Iya, tapi harus dilihat lagi konteksnya ya. Kalau konteksnya memang sudah tidak masuk bukan masuk akal, kurang kena, kurang serak, ya udah pakai vocabulary yang main aman aja, dapat enggak? Daripada nanti salah total, mending salah sedikit. Ya, cuma saya heran juga Mister ini. Iya, masa create it easy? Ya, saya kan sering ngikutin Mr. Pudin ya. Saya kan berat Anda ya, tapi salahnya makin banyak gini. Iya. Salah. Oke. Nanti kita cocokkan ya. Oke. The development of technology makes it easy for people. Nah, tadi Mr. Ari kan pakai ada kata of. Sebelumnya itu ada verb ing ya. Boleh kata pakai of atau pakai verb ing, tapi pastikan verb ing-nya ini atau kata kerjanya ini nggak ada kata bendanya. Misalnya build. Ada Kak buildman? Tidak ada buildman kan? Iya. Nggak ada ya. Berarti kalau kita mau kata bendakan the building of kayak gitu ya. The building of, berarti kita bisa pakai nih the building of misalnya empire state kayak gitu ya, pembangunan. The building of empire state bla 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 kayak gitu ya. Berarti kita boleh pakai nih, berarti pembangunan bla bla bla. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang di bawah itu the developing of, karena dia sudah ada kata bendanya, pakai aja the development ya, kayak gitu ya. Bisa ya? Iya, berarti kuncinya kalau ada menjelaskan non jangan ditambah ing ya, Mister ya. Iya, jangan pakai ing ya. Make it easy for people to carry out. Ini carry out. Carry out dua kata itu kalau misalnya biasanya phrasal verb. Guys, phrasal verb itu adalah verb yang ada diikuti sama preposisi ya. Biasanya diikuti sama preposisi. Misalnya look for kayak gitu kan. Itu phrasal verb. Look for ini carry out, carry on. Nah, biasanya kalau di writing yang lebih bagusnya itu dihindari aja yang phrasal verb. Pakai aja yang langsung verb langsungnya. Tapi kalau memang udah nggak ada ide sama sekali pakai yang lain, ya udah phrasal verb jadi main amannya. Jadi saya mau ganti kata carry out. Oke. Dengan run, ya.
Oh iya betul, run ya. Iya, menjalankan kan? Iya betul. Daripada pakai tadi daily apa? Carry out ya. Daily activities, whether working or studying. Nah, ini kata whether nih. Coba saya tanya-tanya dulu deh. Faya. Yes, sir. Gimana kabarnya Faya, Miss? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Faya di sini weather or work ini kan saya warna merah kan berarti salah ya. Kira-kira cocoknya mana di sini Faya? Sebentar, sir. Nggak pakai weather, sir. Iya, nggak Pak. Jadi ya udah diganti apa? Such aja. Oke, Kalau diganti such as? such as kurang tepat kalau saya such as ya. Such as working or studying. Oke. Saya mau ganti kata ini aja, either ya. Kita pakai either guys ya. Either for working or studying. Soalnya kenapa? Kalau kalian pakai kata weather, itu biasanya kita pakai di kalimat. Misalnya, I don't know. Ini ya, belajar grammar lagi ya. I don't know whether or not, itu ada dua ya ininya, whether or not I accept your ideas. Ya. Berarti saya tidak tahu. Nah, biasanya whether or itu biasanya ada dua pilihan tuh. Saya tidak tahu apakah saya harus menerima idemu atau tidak. Atau yang pola kedua adalah seperti ini. Jadi ini penggunaan kata whether ya. I don't know whether I accept your ideas or not. Dapat ya? Gini ya. Penggunanya kata whether. Bisa ya Mr. Ari? Oke, jangan dihapus dulu, Mister. Oke, jangan dihapus. Langsung aja di screenshot. Oke. Ya. Kalau misalnya dia either, bisa ini dulu. Saya ganti ke sini aja deh. For either working or studying. Ya. Supaya nanti lebih mantap aja. For either, untuk either working or studying. Soalnya nanti kalau saya pakai di sini, either for working, nanti di sini harus pakai for lagi. Or for studying, kayak gitu. For either working or studying. Kayak gitu ya. Udah ditulis? Udah, Mister. However, kita hapus for-nya ya. Soalnya, Sir, kalau misalnya kita nggak hapus for-nya di sini, nanti nggak ada subjeknya di sini nih. Mana subjeknya? Oh iya. Iya, ini kan Sir harus mau cari subjeknya nih. Mana subjeknya? That ini kan ada konektor. Saya kan belum ada kalimat aslinya kan? Iya. Berarti kita hapus for-nya. Langsung aja. Addressing the statement. Jangan pakai statement. Statement mana yang di atas? Oh, statement yang di ini ya. Yang di pertanyaan, Mister. Yang pertanyaan ya. Yang di pakai bawahnya. statement. Jangan pakai statement idea aja ya. Oke. Addressing the ideas, that technology will make people smarter. Nah, ini boleh that. Karena that di sini bukan adjective clause. Addressing the technology will make people smarter. I suppose, jangan pakai I suppose di sini ya. Soalnya I suppose itu kalau bisa diganti in my point of view. Oke. Of view. Atau in my opinion. Atau ini kita bisa kasih di depan juga ya. Soalnya berantakan kalau di ini. However, in my point of view, addressing the ideas that technology will make people smarter lebih enak dibacanya ya. Ini kita hapus dulu komanya juga. Terus kita hapuskan yang ini, that-nya supaya nanti ada subjeknya mana? Subjeknya ini, addressing the ideas. Oke, verb-nya mana? Verb-nya yang ini. Ya, bisa ya? Oke. Sudah ada? Terus yang ini subjeknya mana? Ya ini, yang that, yang konektor. Subjeknya mana? Terus verb-nya yang mana? Will make. Ya kan? Sudah mantap kan? Nah ini nih,
yang saya permasalahkan ya, is not what is meant for. Wow. Ini speaking banget ini. Speaking. Iya. Is not what it's meant for. Langsung aja. It's not its main goal. Ya. Oh iya. Iya kan? Atau purpose. Tujuannya ya. Atau aim. Bisa ya, Mister ya? Oke. Oke, mantap ya. But Tadinya technology pengen keren itu, Mister. apa? Tadinya rencananya karena pengen keren gitu tulisannya, nggak tahu iya. salah. Siap. Tapi kerennya langsung mengarah ke speaking, sir ya. But technology has aim. Nah, penggunaan kata has ya guys ya, itu penggunaannya adalah ketika eventnya itu kan sudah selesai. Kayak gitu kan dilaksanakan. Nah, ketika kalian mau sebutkan fakta, ini kan Mr. Si Ari mau dia menyebutkan fakta. Kayak gitu kan. Dia mau konteksnya teknologinya ini ada fungsinya kan, fungsi teknologi itu apa? Atau tujuan dari teknologi itu apa? Iya kan? Ya betul. Jadi jangan pakai present perfect ya. Oh iya. Jadi harus pakai simple present karena simple present itu mengarah ke fakta, mengarah ke fungsi kayak gitu ya. Berarti kita nggak boleh pakai has di sini ya. Langsung pakai aims. But technology aims to iya, ini kan udah fungsi kan? Fungsinya to help people with their activities. Ada lagi kata activities, ya. Kita ganti aja activities ya dengan tasks. Tugasnya ya. Oke. With their tasks, since it was created genius. Ini maksudnya apa nih, Sir? It was created genius. Ya maksudnya apa namanya? Karena teknologi tersebut diciptakan oleh orang pintar, bukan menciptakan orang pintar. Genius tahu nggak kelas katanya apa? Oh tadi itu genius deh bahasa. Oh iya, oke, iya. Oke, saya masih di sini. Oke, kita pakai genius person ya. Iya. Oke. By a genius person. Continuously-nya. Oke. Since it was created by genius continuously, not the other way around. Mantap banget ya. Not the other way around. I don't know apakah not the other way around ini artinya sebaliknya ya, dan sebaliknya kayak gitu. It's okay or not. Tapi kalau menurutku ya, that's fine. Normal-normal aja saya lihat ya. Not the other way around. Tidak, justru sebaliknya. Karena not ini menjelaskan yang preposisinya di sini. Ya. Not the other way around. Okay. I accept this one. Not the other way around. To illustrate in the past. Ini nih. Kayak translate bahasa orang Indonesia banget yang mau translate ke bahasa Inggris. Yuk kita bisa tukar aja nggak kayak gini. The farmer in the past. Bukan iya. In the past the farmer. Dapat nggak? Iya betul, Mister. Oke ya. Soalnya kayak kentara banget seringnya nanti translate kata demi kata ya. Dulunya farmer kayak gitu ya. Kita coba mengikuti konteks yang di sana ya, orang-orang di sana ya. The farmer in the past use buffalo. Use buffalo. Use buffalo. Apa menggunakan buffalo use? Apakah bisa digunakan ya? Nanti aja saya cariin ya. Use buffalo. Kita hold aja dari situ soalnya banyak kayak artinya yang digaris merahkan juga. Use buffalo, menggunakan buffalo. To plow their, nah mantap nih, to plow ya. Bajak plow ya. Iya. To plow their rice field. Nah ini guys, ini paling crucial rice field ya. Oke. By the way, rice field itu udah vocabulary zaman-zaman dulu. Oke. Jadi kita mau soalnya kan rice itu kan beras. Kalau dalam bahasa Indonesia rice itu beras kayak gitu ya. Ini kan mau bilang di ini kan di field di tempat pokoknya mau bilang sawah kan. Iya. Jangan pakai rice field ya karena rice itu nah ini nih perbedaannya. Rice itu beras. Oke, cook rice itu nasi ya. Nah, yang ada di sawah itu apa? Paddy. Ya. Jadi pakai bukan lagi rice field tapi paddy ya, paddy field. Oh iya. Dan ini sudah
sudah dikonfirmasi di Cambridge. Cambridge pun sudah acknowledge juga, bukan lagi pakai rice field tapi paddy field. Bisa ya? Juga itu Mister di apa namanya di bean sama di apa namanya kacang pinat ya. Oke, siap. Pakai paddy aja ya. Orang udah tahu kok itu paddy itu padi ya. Iya, Mister. Compare nowadays, ini kata compare. Hati-hati dengan penggunaan kata compare ya. Compare itu dia bukan konektor, tapi dia adalah kata kerja. Contohnya saya kasih nih. Misalnya apa ya? Pakai kata compare. Lihat aja deh yang langsung ini ya. Coba lihat Cambridge ya. Pakai kata compare. Pakai compare ya. Nah ini nih. Penggunaan kata compare bukan konektor ya. Ini. Kalau kalian pakai kata compare. Nah itu tuh. Ini yang aku dapat tadi pakai compare adjektif ya. Kayak gini nih. The store's price are high compared to what some other store charge. Kayak gitu ya. Berarti compare di sini bukan sebagai apa? Konektor. Ya, bukan sebagai konektor, tapi dia sebagai ini nih, verb. Dia sebagai verb di sini ya. High compared to bla bla bla. Terus ini juga kalian lihat yang lain, contoh yang lain. Sudah ada nggak contohnya? Yang di atas. Nah, sebagai verb, instant coffee just doesn't compare with freshly ground coffee. Berarti langsung diikuti oleh apa? Noun, bukan kalimat. Jadi kita mau pakai apa? Kalau misalnya kita mau pakai perbandingan di sini, karena Sir Ari katanya tetap mau pakai kata perbandingan. Ada yang bisa bantu, guys? Kita hilangkan kata compare di sini ya. Soalnya sih kan nanti ada kalimat lagi sini. Itu kalimat tuh. Boleh nggak saya bilang kayak gini? Whereas ya. Boleh nggak? Oke. Whereas itu konektor. Whereas nowadays-nya itu kita taruh di sini bisa ya? Bisa di sini, common nowadays. Whereas tractors are most common nowadays since it's faster and energy saving. Udah? Lebih enak? Oke. In other words, it doesn't build farmers smarter. Ini kata build, membangun petani itu membangun petani jadi pintar. Jadi kayak build ini yang pakai kata build ya. Build itu biasanya kita pakai build house, build estate kayak gitu ya. Bukan pakai build pakai smart kayak gitu ya. Saya udah kebingungan tadi Mister mau nyari kata membuat gitu loh. Pakai aja ya. Kebanyakan make kan. Lead, farmers. Ya lead ya, oke. To be smart, ya kan? Iya, menjadikan ya. But not only easier their work. Ini apa maksudnya? Easier their work. Maksudnya ini apa, Sir? Easier their work. Jadi apa namanya? Bukan hanya memudahkan maksudnya ya. Memudahkan apa? Kalau memudahkan ease ya. Oke. But eases their work on processing ya. On processing. Oh iya, processing ya. Soil loosening. Soalnya kan di sini ada singkatan ya. Soalnya kan ada objeknya. Ya kan? Iya, singkatan, Mister. Oke, ada pertanyaan Mister Ari? Yang lain ada pertanyaan nggak? Yang lain? Yang lain? Sebelum saya yang nanya. Oke, kalau gitu saya yang nanya. Coba ya. Saya yang nanya. Saya. Mr. Bobby. Mr. Bobby, are you there? Mr. Bobby, are you there? Yes, I hear. Okay. Mr. Hello? Bobby, iya. Mr. Bobby,
Ini masih ada yang salah nggak ini? Atau udah betul? Those album are most Udah betul? enggak ya? It faster ya? Oke, good ya. Berarti masih ada yang fokus ya. Oke. Since it is faster and energy saving. Ya, justru itu berarti thank you Mr. Bobby ya. Nah, untung saya tanya. Halo Mr. Lukman, long time no see. Halo, Sir. Gimana kabarnya Mr. Lukman? Baik, Sir. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bihoir, Sir. Alhamdulillah. Iya. Oke, welcome Mr. Lukman ya. Thank you, Sir. Iya. Semoga nanti bisa berjumpa lagi ya, Mister ya. Iya, amin. Semoga, Sir. Iya. Amin. Yuk, kita lanjut ya, guys ya. Selvina, are you here? Yes, I'm here. Oke, nah Selvina juga banyak merah-merahnya ya. Oke. Technology will create, sama aja will create more people smarter ya. Saya tadi coba ya cari kata just the word, pakai di just the word. Saya nggak dapat create smartness atau create ini. Saya cuma dapat create building, create apa kayak gitu ya. Jadi jangan pakai create ya. Saya pun juga tadi udah cari untuk justifikasi ada nggak ya create smart kayak gitu, create smartness. Tapi nggak ada. Kalau ada mungkin bisa nanti diberitahu ya yang lainnya. Jadi jangan pakai create ya. Create itu biasanya kita pasangkan dengan dengan objek di belakang, ya noun di belakang. Emang ini noun, create people ya, menciptakan seseorang. Ya, emang saya paham menciptakan seseorang menjadi smarter. Tapi konteksnya mungkin tidak terlalu cocok ya, Miss ya. Oke. Jadi jangan pakai create. Make aja. Kalau misalnya udah ini, make more people smarter ya. Because it serve people with amount of information. Tahu nggak kenapa saya garis bawah ini? I think because amount it used for uncountable. Uncountable, ya, uncountable. Tapi kan informationnya sini uncountable, berarti udah cocok. Tapi apa yang missing sini? Ini with the amount. The amount, ya. Nah, people-nya di sini saya ganti aja ya. It serves them supaya nggak berulang lagi ya people-nya. Oke. Ya, karena kan udah ada people. It serves them with the amount of information through gadget and internet conveniently. Mantap banget ya. Oke. 2 decades ago, if societies, nah ini menjelaskan in the past tapi dia pakainya simple present. Wadidaw. Oh, yes, I forgot it. Iya. Pakai dia desire ya. Yeah. I like, kenapa saya warna ungu kan ini? Sama ya, yang lain juga tadi ya. I like this idea. Coba kita cek ya. Kata desire itu dia kelas katanya level berapa? Nah, kita lihat kelas katanya level berapa? Level berapa? Bukan berapa lagi. Which C1, mantap banget ya. Asik ya. Jadi kalian bisa pakai kata desire ya. Jangan pakai kata lagi want kayak gitu ya. Tapi di sini konotasinya adalah to want something especially strongly ya, berarti kayak betul-betul mau banget kayak gitu. I desire only to be left in peace ya kayak gitu. Saya maunya hanya ditinggalkan dalam kedamaian ya. Asik. Jadi bagus ya kata pakai desire di sini ya. Desire, society desire to become expertise. Wow, mantap banget ya. Expertise. Is it uncountable? Maybe, yes, sir. So I need to add expertises. No. Udah betul kok, to become expertise. Tapi itu merah, sir. Ini saya merahkan karena ini ada pentingnya. Pengetahuan baru. Buka linknya, oke? Oke, di sini saya ada pengetahuan baru juga ya guys ya. Untuk perbedaan expert, expert in, expert on, dengan expert at. Itu ada 3 preposisi yang berbeda semua. Saya mau kasih tahu. Ini saya dapat tadi di forum word reference. Ini jaringannya ini mungkin ya. Nah, ini nih. Oke, kita baca bersama ya guys ya. Sambil kita belajar malam ini. Sungguh malam yang indah ya belajar bersama.
expert at is mostly for activities. Berarti kita pakai preposisi at itu biasanya untuk aktivitas yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Misalnya expert at skiing, playing ski, kayak gitu kan. Berarti mantep, berarti ahli dalam berski, ahli dalam playing cards. Berarti sesuatu yang kita pakai sehari-hari. Dapat sampai sini? Berarti kalau kalian nanti pakai expert, ya perhatikan preposisinya ya. Misalnya ahli dalam bermain sepeda, berarti expert at cycling, atau ahli dalam bermain bola, berarti expert at football, kayak gitu ya, playing football. Dapat nggak? Yes. Nah, kalau expert on itu biasanya ini mengarah ke knowledge, ya, mengarah ke pengetahuan. Semisalnya kamu, tahu banget nih matematika, kamu tahu banget nih resep-resep obat, kayak gitu. Tahu banget nih masalah perang dunia, berarti kita pakai expert on. Dapat? Iya. Oke. Nah, kalau expert apa nih? Kalau expert in, mana tadi expert in-nya? Mana? Nah, ini. Expert in is usually related to specific job or subject. Nah, biasanya ini katanya biasanya spesifiknya ke pekerjaan. Misalnya, I'm expert in banking, kayak gitu kan. I'm expert in apa lagi ya? Customer service, kayak gitu ya. Berarti kita pakai in ya. Ini biasanya ke job, specific job or subject. I'm expert in math. Dapat? Dapat ya? Semua ya? Supaya nanti lebih berbobot lagi writing-nya. Karena penggunaan preposisinya sudah ditahu. Ya? Mantap? Mantap dong. Untung ada yang tulis kata expert. Jadi saya tadi coba deh, saya mau cari kata expert. Ternyata ada. Mana tadi? Sampai mana tadi? Ini yang lama, Sir. Ini yang lama. Ya, Sorry, ini yang lama. Pantasan saya tadi bingung. Oke. Nah, berarti kita jangan pakai expertise di sini ya? Ya, become expert apa? Wait. In some knowledge aja ya. In some knowledge ya. Oke, mantap ya. Tapi itu setelah become masuk kata benda ya, Mister. Jadi pakai preposisi nggak? Dia linking verb. Linking verb. Iya, sama aja kalau saya bilang, you look beautiful. Look itu kan kata kerja, tapi kata kerja linking verb. You look gorgeous. Dapat ya? Oke. Nanti cari. Expert di sini dia sebagai adjective. Mantep banget. Adjektif yang ada preposisinya, iya. Oke. Karena tadi kalau saya lihat di yang Mister buka tadi seperti kata kerja loh. Bukan, dia adjektif ini nih kalau misalnya. Nah ini, yang ini kayak, bukan. Wait, apa Mister? Expert kelas katanya ya. Aduh. Lalot ini kok. Noun. Ini. Oh iya, adjective. Thank you. Iya. Saya. Bisa dilanjut? Ya. They could go to take course, langsung aja they could take course ya. Nggak boleh apa? Nggak usah pakai go to ya, langsung aja ambil ini ya course. Ya, bisa ya? Actually, I want to explain that if we want to take course at the time, we must go. Kita harus berjalan kayak gitu ya? Yeah, but nowadays we don't need. Travel aja kalau gitu, jangan pakai go to ya, travel. Travel. Iya, go to itu kayak speaking banget ya. Travel to far distance ya, kayak gitu kan, supaya mantap kan? To take course. Ya. Apa yang artinya converge? Wait, kok saya sendiri lupa. Artinya mau berbicara dengan teachernya kayak gitu dengan. Iya. Apa? Meet kayak gitu ya, meet terus berbicara. Iya. Jangan bilang converge ya. Converge itu lempengan yang saling menindih, saling berhambatan ya. Itu converge artinya. So it is better if I omit it ya.
just Converse, too converse far with distance to take course. or converse with the teachers directly. Oke, Hmm. converse itu dari kata conversation ya. Mm-mm. Tapi kalau saya mau ganti kata converse juga situ. Apa tadi saya gantikannya? Exchange ideas. Good. Oh, iya. Mantap banget ini kata exchange ideas. Punya Mr. Reddy juga nih. Itu exchange-nya kelebihan sih, sir. Iya. Exchange, ya. Ya, exchange ideas with teachers directly ya. Itu the unique of our master ya. Exchange ideas with teachers directly. Take course or exchange ideas with teachers directly. On the other hand, technology can omit. Nah ini nih kata omit. Aduh saya tadi cari kata omit. Ada nggak? Sorry ya. Omit distance nggak ada. Omit distance. Yang ada itu bukan omit kita pakai ya. Jangan Pak. Omit itu bisa pakai omit nama kayak gitu kan, dihilangkan namanya, atau omit di list berarti dihilangkan di list kayak gitu kan, di list pendaftaran kayak gitu. Tapi kalau omit distance itu nggak ada. Kalau gitu yang ada yang apa? Cut the distance. Menghilangkan distance and mungkin kayak gini. Reduce time to study. Gini ya artinya ya Miss ya. Iya. Iya. Berarti teknologi ini juga bisa mengurangi waktu untuk belajar. Oh iya juga ya. Time to Iya sebenarnya nggak gitu juga ya. Berarti Mengurangi waktu untuk mendapatkan Gini aja. source of knowledge-nya itu. Berarti on the other hand, teknologi can cut the distance and give more time to study. Kayak gitu ya. People learn from their bedroom, asik ya. People learn from their bedroom whenever they need, and there are many sources of information to download in human's brain. Okay, yeah, that's up to you ya. Teachers obtain the knowledge in the past and teach the students with that past knowledge. Nggak usah pakai past knowledge aja sih. Maksud kalau saya mau bilang informasi yang sudah lama gitu gimana? Ini kan udah ada penjelasnya. Teachers obtain the knowledge in the past, berarti the knowledge in the past nanti and teach the students with that. Atau with it. Udah mengerti kok orang itu. With it, but the information in internet is always update. Nah, ini guys ya pengetahuan baru juga untuk internet. Jangan kalau nggak ada artikelnya. Internet itu saya baca tadi, internet itu dia harus pakai artikel ya. Bisa? Ya. Misalnya in the internet, nggak boleh cuma dibilang in internet. Soalnya katanya kenapa pakai the kan menandakan noun yang spesifik ya. Misalnya the book, berarti internet ini katanya kita sudah pakai internet karena memang sudah orang banyak kenal internet itu apa. Berarti kita pakai the. Bisa ya? Ya. Jangan pakai updates ya di sini, jangan noun. Pakai updated. Adjektifnya kita pakai. Bisa? Yes, oke. Okay. Next, for instance, a kid who has the natural talent in math. Ini salah koma nih. Miss-nya perhatikan juga komanya ya. Soalnya nanti kalau nggak ada koma pakai koma di sini, ini saya garis bawahi komanya. Nanti di sini harus ada subjeknya. Subjeknya apa di sini? Sedangkan kan di sini komanya di sini nggak ada di sini ya. Iya. Berarti harus pakai koma lagi sini. Ada 2 koma nanti ya. Bisa? Iya. Learn-nya pakai S ya, Mister. Mantap. About computer coding without taking a course atau any course. He's keen on learning it from the gadget. Then, kata-kata then. Ini kalian perhatikan juga ya guys ya. Kata-kata penggunaan then. Then itu adalah adverb. Oke, sedangkan di sini dia ada subjek dan verbnya lagi atau ada kalimatnya. Jadi nggak boleh pakai then ya. Berarti kita pakai apa? And then. Kayaknya and. Harus ada n-nya ya. Bisa? Iya. He masters, soalnya nanti n-nya sebagai konektornya, then-nya sebagai adverb-nya ada nih. Masters bla bla bla. Technology will make people smarter because it consists of a huge amount of information that people. Jangan pakai kata that people ya. That itu ini. In which ya. Kenapa itu harus pakai in, Mister? Nggak langsung which aja?
Di mana itu artinya? Teknologi. Gini tulisannya. Kenapa saya lupa ya? Oh ya, in which. In which, ya, di mana people can elect. Ini apa artinya elect ini? Pilih. Elect itu dipakai untuk pilih presiden, voting. Bukan Nggak bisa diganti choose ya? Nggak boleh pakai select ya. Select ya. Iya. Jadi nanti kalau pakai kata elect, kalian pakai misalnya voting kayak gitu, kalian memang harus pakai kata elect ya, jangan select ya. Lebih bagusnya bisa ya. Oke. Low price, the technology to learn easily and with the low price, oke? Kenapa harus pakai with di situ? Soalnya kan di sini ada to learn easily, ini adverb kan? Iya. Ini juga bakal nanti adverb, berarti n ini menghubungkan adverb dengan adverb. Udah. Nanti kalau misalnya nggak ada ininya, nah berarti ini adverb, ini noun. Nanti artinya situ to learn low price, berarti kita mempelajari ini ya, mempelajari harga yang murah ya. Iya kan? Nah, berarti pakai with di situ. Bisa? Bisa. Oke, ada pertanyaan, Miss? Tadi yang in which. Kenapa dia nggak langsung aja a huge amount of information which people can select? Kenapa harus pakai in dulu? Itu preference aja sih. Biasanya juga bisa kok dipakai which langsung ya. Which people can select to download in their brains. Berarti which-nya ini pakai informasi. Terus saya juga mau pakai in which kayak gitu. In which-nya itu nanti mengarah di mana. Itu kan artinya nanti di mana. Kayak gitu ya. Di mana berarti ya di informasi yang di provide kayak gitu kan. Informasi yang diberikan. Berarti saya juga bisa pakai in which atau which juga boleh. Nggak apa-apa kalau pakai which juga. Bisa? Bisa. Thank you, Mister. Oke. Ada pertanyaan juga yang lain? Nggak ada? Oke. Yuk kita maju ke Simupa ya. Mister, bedain kita mau pakai in sama nggak pakai in itu gimana, Mister? Nanti kita belajar yang itu ya. Oke, makasih. Oke. Punyanya Simupa mana? Iya, Sir. Oke, oh ya guys, jadi nanti kalau buat ininya, writingnya lebih dipercepat lagi ya, soalnya kita batasi cuma 5. Takutnya waktunya nggak cukup kan untuk bahas semua, karena pengalaman kemarin itu kayaknya sampai 7 yang aku periksa, oh my god, dan overtime banget, ya kan? Kewalahan kayak gitu. Ada lagi pula yang ini kirimkan ratingnya di detik-detik terakhir. Aduh. Jadi dibatasi 5 aja ya. Jadi 5 tercepat langsung dikasih feedback. Many people think, nggak usah pakai think di sini ya. Saya mau buat ratingnya Simon ini lebih mantap lagi. Jadi kita pakai perceive aja. Oke? Perceive dengan think itu sama kok artinya. Berpikir, tapi bedanya perceive itu lebih atas tadinya. Lebih formal, lebih C1 daripada pakai think ya. Teknologi nowadays, nah ini tidak boleh dipisah ya. Nowadays can make this generation become clever because karena di sini pakai it, berarti kita pakai apa di sini? Yes, ya. Ya. It leads to easy access and unlimited knowledge. Tadi saya berpikirnya gini loh, Misa. Saya mau buat kayak gini. Easily accessible. It leads to easily accessible and unlimited knowledge. Tapi kalau misalnya Miss-nya kalau gitu tetap mau pisahkan ini, that's okay. Itu preference saja ya. Soalnya kalau saya pakai itu kan nanti ada 2 adjektif tuh. Easily accessible berarti akses yang mudah untuk knowledge-nya dan tidak terbatas. Dapat nggak? Iya. Tapi kalau mau pakai ini, easy access and unlimited knowledge, aksesnya mungkin yang lain, selain dari kata knowledge, ya udah. If you want to use this, that's okay. Berarti kalau tadi saya mau pakai ini. Ini ada 2 ini ya. 2 versi. Kalau pakai ini atau pakai ini. Nah,
Berarti it leads to easily accessible and unlimited knowledge. Bisa? Ya, sir. Oke. Next, but. Nah, ini kata but. Aduh, but itu nggak boleh dipakai di ini ya, nggak boleh dipakai di awal kalimat ya. But itu dipakai di akhir kalimat. Kalau ada 2 kalimat berarti nanti but-nya itu di kalimat kedua. Bisa ya? Oh, jadi Jangan. gantinya apa, sir? However. Oke. However, writer opinion is in opposite side. Apa ini? In opposite saya. Ini pendek banget nih kalimatnya. Coba digabungkan kalimatnya. Kemarin kan udah diajarkan ya. Jangan buat terlalu pendek banget kalimatnya. Oke ya? Oke, itu pelajarannya ya, Miss ya. Miss Simupah. Jangan dipendekkan kalimatnya. Buat kayak gini nih. Panjang. Ini kan ada konektornya kan? Oke, dipikirkan lagi nih. Discussing about smart. Oke, ini tanda apostrof. Nah, ini nih. Ini preference juga. About kan itu preposisi ya. About nggak boleh diisi oleh adjektif ya. Harusnya gimana, sir? Preposisi itu harus diikuti oleh noun. Bisa ya? Nggak usah pakai ini. Ya, nggak usah pakai tanda kutip ya. Discussing about smartness or intelligence will always have correlation with how the brain produces ya. Oke. The information and make decisions. Berarti sini pakai makes juga. Ya. Nah, karena di sini nggak ada konektornya, ya kan? Nggak ada konektornya, berarti kita titik ya, bukan pakai koma ya. Oke, nggak ada konektornya kan? Tapi nggak aneh nanti, soalnya kan yang kalimat selanjutnya itu idisnya itu ngebahas yang sebelumnya kan. Nah, ya udah pakainya aja n. Oke, udah? Ya. And it goes meaning to how people thinking. How people are. How people are thinking ya. Ini kayak mis buat sendiri ya. Mau buat kalimat yang ini yang luar biasa. People in the past have capacity. Nah ini nih, kalau saya bilang kan kalau kalian mau pakai capacity atau skill, possess aja. Aduh, ini lebih mantap ya, lebih mantap vocabulary-nya. Possess itu artinya memiliki, ya. Capacity to build. Kenapa pakai kata kerja ketiga di sini? Karena di pas. Bukan, kalau to infinitive itu harus pakai verb 1. Build ya, oke. Temple without any help from technology, like blueprint, bla bla bla. Nowadays, nah ini langsung saya merahkan semua sampai ke bawah ya. Nowadays, that artinya ini apa maksudnya nowadays? That so addict to this kind of programs maksudnya? Kayak engineering sekarang ini yang terlalu addict ke program-program itu gitu. Oke. Berarti jangan pakai to so addict ya. Jadi kita ya. People in the past possess capacity to build a temple without any help from technology, like blue. N pakai N aja lagi ya. And nowadays those ini tadi mengarah kemana yang ediknya mengarah kemana? Ke engineer-nya. Maksudnya engineer-nya itu nggak bisa hidup nggak bisa bekerja tanpa aplikasi itu, sementara di zaman dulu nggak pakai itu gitu. Oh berarti gimana? Susah juga ya Mas. Baca dulu ya.
Udah? Bisa? Bisa? Iya. Ya, berarti membuat mereka itu sangat Itu ini ya. like engineering emang gitu ya, Mister? Tadi mau pekerjanya atau mau ininya? Mau Maksudnya pekerjaannya, bukan. pekerjaannya. Iya. Oh, berarti Engineer ya? orangnya Iya. ya. Heeh. Oke, like engineer. Ya udah. Making him kayak gitu ya. Ini kan? Bukannya banyak ya? Oke, udah pakai banyak. Di sini dipakai S ya. Ya. Oke. Udah? Ya. Udah ya. Beside that fact, hati-hati kadang dengan kata beside ya. Beside itu artinya samping. Oh, ya. Harus berlawanan ya? Apa gimana? Oh, pakai S. Pakai besides ya. Besides that fact, berarti selain dari fakta tersebut, besides that, how can we claim? Nah ini nih. How can we claim? Kalimat pertanyaan nih. Gak boleh kita pakai kalimat pertanyaan dalam writing ya. Gak boleh. Gak boleh. Iya. Dilarang. Kita bukan speaking. Ya. Bagusnya gimana, Mister? Dengan maksud yang sama tapi nggak jadi pertanyaan gitu. Gimana ya? Ini aja dulu. There is no further evidence to claim that these day people are smarter than people in the past. Dapat nggak? Oke. How itu udah kayak how bagaimana caranya bikin? Berarti bilang aja there is no further evidence, ya kan? Ya. Tak ada. Apa artinya evidence di sini? Bukti. Bukti ya? Gitu. Ada bukti yang jelas, gitu ya? lebih jauh lagi to claim that this day people are smarter. Ya. Boleh? Bisa? Iya. Oke, thank you, Miss. Yang lain, thank you. Finally, selesai ya. Oke. Mana Mr. Reddy ya? Saya stop share dulu ya. Saya mau tell dikit something. A little bit something. Oke ya, bisa ya? Oke. Di sini thank you so much untuk yang ini ya, yang udah join malam ini. Dan seperti biasa, next meeting kalau bisa supaya feedbacknya lebih bagus lagi, nanti writingnya itu dikirim di awal ya, karena biasanya kalau saya sudah di jam-jam misalnya jam 6, di jam 7 atau jam 8 itu biasanya saya ada aktivitas juga di luar biasanya makan malam atau kayak gini kan, ngemil-ngemil di luar, jadi less time untuk saya bisa review lagi banyak ininya ratingnya aja kalian. Jadi kalau bisa pagi udah dikirimkan atau pas pada saat dikirimkan ratingnya topiknya sama Mr. Reddy langsung dikerjakan kayak gitu, supaya nanti bisa langsung saya kasih feedbacknya yang banyak juga kayak gitu. Jadi karena saya biasanya langsung lihat ratingnya itu pas pada saat waktu kosongnya juga ya, bisa ya semua ya. Oke. Dan kalau bisa juga kalau mau dikasih feedback ya udah kirimkan ratingnya secepatnya, karena kita cuma batasi sampai 5. Takutnya nanti kalau kita ini kan receive many ratings kayak gitu, itu kewalahan nanti, nggak cukup. Ini aja udah lewat banget nih waktunya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, no more questions? Oke, if there is no more question, so thank you. Itu sebenarnya boleh lebih dari 110 apa gimana ya? Itu mekanisme aja sih, nanti ditanyakan sama Mr. Reddy. Oh, oke. Iya. Ya, Ada lagi pertanyaan ya? Oke.
If there is no any more questions, thank you so much and see you. Oke, terima kasih.